莫邪又半夜来偷窥，没什么不妥吧？这女人好凶啊！不用这么认真吧？更要认真管教。实力都是第一位的。变！Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jun Mosin. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Jun Mosi yang kini berada pada sebuah tempat yang entah itu di mana. Tapi yang pasti tepat di depannya ada sebuah menara Hongdiao atau bisa juga disebut menara Ling Long Hong Jun. Bangunan itu terlihat megah yang bahkan saking besarnya menara itu membuat Jun Mosi terlihat seperti seekor semut. Sontak Jun Mosi merasa senang karena dia sudah mengetahui mengenai menara ini adalah pusat dari teknik bela diri. Bisa juga dikatakan rajanya seni bela diri. Pada saat ini tak lama setelah Mosi memasukinya tiba-tiba menara itu bereaksi membentuk sebuah segel formasi dan langsung masuk ke dalam tubuhnya Mosi. Tubuhnya merasa sakit seperti tercabik-cabik. Semua energi yang ada di sana memasuki setiap nadi Mosi dan memperkuatnya bahkan masuk ke dalam tulang-tulangnya. Hingga akhirnya semua bagian tubuh sudah diperkuat dan Mosi pun bangkit menjadi sosok yang menakutkan. Tubuhnya berwarna hitam dipenuhi dengan lumpur. Tubuhnya merasa lemas karena tadi telah melakukan proses pewarisan semua teknik bela diri ke dalam tubuhnya. Dan akhirnya tubuhnya menjadi sangat ringan itu karena semua racunnya sudah dihilangkan. Dia tidak menyangka kekuatan dari menara itu memang sangat luar biasa. Singkat cerita, Mosi kemudian kembali pulang ke kediaman keluarga Jun. Tubuhnya yang dipenuhi lumpur seakan terlihat seorang perampok. Benar saja, seorang prajurit berteriak kalau dia melihat ada sosok pencuri. Jelas si Mosi panik. Dia berlari menghindari kejaran dari para prajurit. Beruntung dengan kekuatannya yang sekarang dia berhasil kabur dan bersembunyi. Pada saat ini Jun Mosi mengerti ternyata prajurit mengatainya pencuri itu karena tubuhnya sudah berubah menjadi hitam. Dia berencana untuk segera pergi dan membersihkannya. Tapi lagi-lagi ketika berlari menaiki sebuah pohon tiba-tiba ranting yang diinjaknya patah dan berakhir terjatuh pada sebuah danau. Scene berpindah di sisi lain yang masih di danau. Di sebuah tempat ada sosok wanita yang tengah bersantai meniup sebuah seruling. Namun tiba-tiba dia merasakan ada eksistensi yang datang ke tempat itu. Dia bergerak dan bersembunyi yang ternyata orang itu adalah Jun Mosi. Langsung saja sang wanita pun menodongkan pedang miliknya pada Jun Mosi serta menanyakan apa yang dia lakukan di tempat ini. So, dia adalah kakak ipar Jun Mosi yang bernama Guan Kingsan. Dengan santuinya Mosi mengatakan kalau dia sedang mandi di danau ini dan tidak ada niatan untuk mematainya. Namun masih saja Kingsan tidaklah mempercayainya yang bahkan dia seketika bergerak untuk menaboknya. Jelas Jun Mosi yang sekarang bukanlah Mosi yang dulu. Yang mana dia kali ini berhasil menahan tabokan itu dan sedikit memprovokasinya. Membuat Kingsan merasa kesal dan langsung menyerangnya. Pertarungan sempat terjadi di antara mereka. Tapi Mosi tidaklah membalasnya dan hanya terus menghindarinya. Mosi meminta Kingsan untuk berhenti tapi dia menolak dan kembali menyerangnya. Sampai akhirnya serangannya berhenti dikala Mosi sudah terjatuh dan ingin menebas masa depannya. Walaupun tidak mengenainya. Mosi berlaga kesakitan dan berakting kalau dia sudah menebasnya. Membuat Kingsan kembali merasa kesal dan kembali berniat untuk menyiksanya.
Dia mengatakan sikapnya ini bukanlah ingin mencelakainya, melainkan dia ingin mendisiplinkan keluarga Junnya. Kali ini sudah tak ada pilihan lain, Junmoshi tak ingin terluka, tentu saja harus melawan. Dia segera bergerak menggunakan kekuatannya untuk menyerangnya, tapi serangan barusan berhasil dihindarinya. Junmoshi mengancam King San jika dia terus melakukan ini kepadanya, maka dia akan benar-benar tarung serius melawannya. Sontak King San tidak takut, alhasil pertarungan pun terjadi. King San dengan teknik pedangnya, sementara Junmoshi dengan tinjunya. Dan ya, singkat cerita, pertarungan pun selesai dan kita tidak diperlihatkan siapakah pemenangnya. Yang pasti Junmoshi sudah kembali dan sudah mengganti pakaiannya. Tapi dia merasa kesakitan karena nampaknya dialah yang kalah dari pertarungan tadi. Dia berjalan menyusur sebuah tangga dan ingin kembali ke kediamannya. Tapi di perjalanan Moshi melihat pamannya yang sedang memegang panah menodongkan kepadanya. Dia terkejut dong karena sang paman langsung menembakkan panahnya ke arah dirinya. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia tidak ingin kekuatannya terungkap, jadi lebih baik memilih diam saja. Yang ternyata serangan pamannya ini bukanlah diarahkan pada Moshi, melainkan pada sosok penjahat yang diam-diam bersembunyi di belakangnya. Sang paman berkata Moshi harus tetap berhati-hati karena setiap hari selalu ada orang yang ingin berniat membunuhnya. Jelas Moshi tidak dapat merasakan keberadaan seorang praktisi karena pamannya mengetahui jika Moshi ini bukanlah seorang praktisi. Diketahui penjahat ini berkekuatan alam tingkat 9 yang wajar saja menurut sang paman Moshi tidak sanggup mendeteksinya. Segera di saat itu sang paman menyuruhnya untuk mendekat. Kukira dia khawatir terhadapnya, justru malah menaboknya. Dia memarahi Moshi karena dia selalu bolos dan tidak mau belajar ilmu bela diri. Sang paman memintanya untuk tidak meremehkan ilmu bela diri, karena nyatanya dalam ilmu bela diri terbagi menjadi 9 bagian level Suan Ki. Pertama level Yin Suan, kedua Jin Suan, Yu Suan, Di Suan, Tian Suan, dan Tutu Suan. Dan jika Moshi beneran mampu menguasai beberapa ilmu bela diri, maka dia pasti bisa memperjuangkan apa yang dia inginkan. Namun tetap saja Moshi malah meremehkan untuk mempelajari ilmu bela dirinya karena katanya keluarganya ini sudah menjadi yang terkuat yang jelas tidak perlu untuk melatihnya. Jawaban itu mengingatkan pamannya tentang perjuangan sesepuh mereka menjadikan keluarga Jun ini menjadi keluarga terkuat. Atas perjuangan sesepuh mereka, semua anggota keluarga Jun bisa hidup damai, aman, dan juga tentram. Tapi hal itu hanya bertahan sampai generasi pertama dan kedua saja. Di mana nanti generasi ketiga yaitu generasi Moshi, sang paman pesimis kediaman semacam ini akan terjadi. Sontak Moshi terkejut, dia penasaran dan menanyakan apa alasannya. Ternyata keluarga Jun saat ini yang terkuat hanya tersisa kakeknya saja alias patria keluarga Jun. Setelah dirinya tak ada lagi sosok jenius yang muncul. Hal ini menjadi sebuah kemunduran bagi keluarga Jun. Awalnya keluarga Jun menjadi keluarga terkuat, tapi lambat laun kini keluarga mereka menjadi keluarga terpuruk, terjatuh sampai ke titik ini. Namun Moshi malah bersikap tengil, alih-alih bersedih dia malah merasa tenang karena masih ada paman ketiganya yang akan melindungi keluarganya. Tapi sang paman tak bisa melakukannya karena bisa dilihat kakinya sudah tak dapat digerakkan alias sudah lumpuh. Dari sini Jun Moshi berpikir jika dia punya cara untuk menyembuhkannya. Alhasil sang paman yang mendengarnya kaget hingga akhirnya si Moshi disuruh tidur di kamarnya. Karena dia khawatir kepadanya jika Moshi dibunuh maka dia tak dapat menyembuhkannya. Keesokan harinya pun tiba. Kini saatnya Moshi mulai beraksi untuk melakukan praktek penyembuhan. Dia sudah terlihat seperti seorang tabib. Pertama memulainya dengan mengejutkan pamannya, kemudian menaburkan garam jinten, dan terakhir memijat tubuh pamannya dengan sebuah kayu. Sang paman tentu merasakan jika yang dilakukan Moshi sebenarnya tidaklah dirasakan adanya perkembangan pada tubuhnya.
Dia mengira jika Moshi hanya bermain-main dan ingin balas dendam kepadanya. Namun Moshi menyangkalnya dan kembali menjalankan metode penyembuhannya. 这就是小人之心夺君子之腹啦，就是为了能让您早日康复，我特意选了您这个型号的擀面杖。 Melihat hal ini, beberapa prajurit mengira jika Moshi ini sedang berpura-pura karena mereka belum pernah melihat metode penyembuhan semacam ini. 您想不想也试试？必须要在阳光下进行吗？那倒不用，我故意的。 Di saat yang sama muncullah dua prajurit yang membawa sebuah karung yang berisi manusia. Mereka mengatakan orang yang mereka tangkap terlihat mencurigakan dan ingin melaporkan kepada Moshi. Dan setelah Moshi membukanya, ternyata dia adalah Tang Gongji alias teman akrabnya. Kedatangannya ke keluarga Jun yaitu meminta bantuan Moshi karena dia sedang mendapat masalah. Itu dimulai ketika dirinya melakukan sebuah pertaruhan yang akhirnya dia pun kalah total dengan menghabiskan sampai 150.000 tael. Awalnya Tang Gongji tidak lagi ingin bertaruh, namun dia malah terprovokasi membuat akhirnya dirinya dengan berani membawa liontin dan juga pedang keluarganya untuk ia taruhkan. 肯定是只输不赢，对吧？ Lagi-lagi ia pun kalah. Dan tentu saja dia tak lagi mempunyai barang berharga untuk dijadikan pertaruhan. 兄弟，你惨了，争到最后你都会越输越多。 Hingga akhirnya ia pun menyesal karena telah mempertaruhkan calon istrinya. 没看出来啊，你还是一个渣男。 Di mana jika masalah ini menyebar, maka dirinya sudah pasti akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan kini alasan dia meminta bantuan Moshi karena Li Peng mengatakan selama Tang Gongji membawa Moshi ke hadapannya, maka dia akan mengembalikan calon istrinya. 这里面会不会有诈呀？ Awalnya Moshi tidak mau mengikutinya, tapi Tang Gongji malah menyeretnya hingga mereka sampai dan di tempat itu tiba-tiba terjadi sebuah kejanggalan. 不过我现在不怕，你这人，走！ Pasar yang tadinya ramai kini sepi, hening dan tidak ada siapapun. 那些护卫都消失了。 Apa sebenarnya yang sudah terjadi ya? Apakah Moshi akan beneran mendatangi Li Peng untuk menyelamatkan Tang Gongji? Karena ceritanya sudah usai maka Mimin pamit undur diri. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.